Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Roh Kudus menyertai kita, maka Tuhan akan karuniakan kita kekuatan, bahkan juga keberanian dalam menghadapi tantangan persoalan yang Ia izinkan. Bahkan kita dijanjikan keberhasilan atas apa yang kita kerjakan dan lakukan. Itu sebabnya saya percaya di dalam Tuhan bahwa saudara semua dalam keadaan yang baik, sebab karena Tuhan setia, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati saudara. Suatu ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga, dan para murid-muridnya, para rasul mengatakan kepada Yesus, "Yesus, kalau bisa jangan naik ke sorga, kalau bisa stay with us, gitu. Tinggallah bersama dengan kami, karena kami sangat membutuhkan Engkau." Gitu. Namun Tuhan Yesus katakan kepada mereka, "Lebih baik aku naik ke sorga, pergi kepada Bapa, supaya Roh penolong itu, Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan ketika Roh Kudus itu turun atas kamu, Dia akan kasih kamu pertolongan, Dia akan sertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia akan membuat engkau kuat, bahkan juga engkau akan berani bersama dengan Roh Allah itu. Dan apa saja yang kau kerjakan dijanjikan berhasil." Dan benar saja satu ketika para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkumpul dan mereka berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan kekuatan, keberanian atas apa yang menjadi tugas mereka mengabarkan Injil. Karena kala itu tidak mudah buat mereka untuk mengabarkan Injil, banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan. Bahkan juga di Kisah Para Rasul dicatat di sana bahwa tidak hanya orang-orang Yahudi, mungkin ada di dalamnya Saulus di sana yang mengejar mereka untuk membunuh orang-orang Nasrani. Tapi juga ada tekanan secara politik dari Pontius Pilatus, bahkan juga Herodes yang secara besar-besaran mengejar mereka, bahkan juga mengancam mereka dengan sangat serius hendak membunuh mereka. Namun ketika Roh Allah turun atas mereka, di mana kita kenal dengan Pentakosta, maka ketika Roh Allah itu turun atas mereka, menaungi mereka, entah gimana, mereka mempunyai kekuatan yang extraordinary. Mereka punya keberanian sekalipun mereka kalau lihat kelemahan mereka, mereka orang-orang biasa, punya banyak keterbatasan, mereka tidak punya banyak kekuatan jika dibanding dengan tantangan mereka, jika dibandingkan dengan orang-orang besar yang hendak menekan mereka. Tapi entah kenapa ketika Roh Allah itu hadir, menyertai, menaungi mereka, maka mereka punya kekuatan, mereka punya keberanian, bahkan mereka berhasil untuk mengabarkan Injil sekalipun di tengah-tengah tekanan yang besar. Kalau saudara bisa mendengar perkabaran Injil sampai dengan detik ini, itu semua karena peranan para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka, boleh kita katakan mereka berhasil. Dan dari mana kekuatan itu? Tentu bukan datang dari hidup mereka sendiri. Dari mana keberanian itu? Tentu bukan karena banyak faktor-faktor pendukung yang mereka miliki. Tetapi jelas mereka bisa kuat di tengah-tengah persoalan yang besar, melewati berbagai-bagai kesulitan dan kesusahan. Mereka tetap berani sekalipun tidak ada data-data atau faktor-faktor pendukung untuk mereka miliki. Dan mereka punya janji keberhasilan. Dan nyatanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan mereka bisa mengalami kemenangan dan keberhasilan. Tentu semua itu karena peranan Roh Kudus menaungi mereka, bahkan juga menyertai mereka. Dan kalau saudara lihat bagaimana juga Musa punya tugas untuk membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Datang dari mana kekuatan itu? Kalau kita hanya lihat dari manusianya, sisi manusia Musa orang biasa. Musa juga punya banyak kelemahan sama seperti kita.
Tapi ketika Roh Allah hadir menyertai Musa, dia dapat kekuatan itu. Dia entah berani sekali menghadapi Firaun dan menghadapi semua pasukan-pasukannya Firaun. Bahkan juga dijanjikan keberhasilan. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tentu semua itu karena peranan Roh Kudus. Satu ketika Musa meninggal dan Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikannya. Di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-5, di sana dituliskan bahwa sebagaimana aku menyertai engkau, Musa maksudnya, sebagaimana aku menyertai Musa, sehingga Musa kuat, Musa berani, Musa berhasil. Demikianlah aku akan menyertai engkau, Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi secara sederhana kalau saudara saksikan di dalam cerita Alkitab, di kitab Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel melewati banyak sekali tantangan, peperangan demi peperangan. Yang paling mungkin sering kita dengar adalah kemenangan Yosua atas kota Yeriko. Tentu Yeriko nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan manusia. Tetapi karena penyertaan Tuhan, karena penyertaan Roh Allah, sehingga orang Israel dalam hal ini Yosua sebagai pemimpin mereka mendapatkan kekuatan. Mereka mendapatkan keberanian. Entah gimana mereka berani menghadapi tantangan yang ada. Dan mereka dinyatakan berhasil sehingga tembok Yeriko itu runtuh. Belum lagi cerita-cerita tentang bagaimana Yosua dengan bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa yang mereka temui di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Mereka berhasil karena penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat Yosua orang biasa. Tapi kenapa dia kuat? Kenapa dia berani? Kenapa dia berhasil? Semua karena peran serta Tuhan, yaitu melalui Roh Kudusnya menaungi Yosua dan juga Musa. Kalau saudara lihat bagaimana juga dalam kehidupan Yusuf. Kenapa Yusuf bisa kuat melewati tekanan demi tekanan yang ada? Kenapa kalau saudara bisa lihat bagaimana Yusuf itu berani untuk menanggung resiko apapun di hadapannya. Dia berani menjalani setiap tantangan yang ada. Dia berani bangun pagi dan memulai hari yang baru sekalipun gak ada faktor-faktor pendukung yang kala itu di dalam penjara ataupun dia jadi budak di rumah Potifar. Tapi kenapa dia berani? Karena Alkitab catat bahwa Allah menyertai Yusuf. Bahkan kenapa Yusuf bisa berhasil? Karena Allah menyertai Yusuf. Namun kalau saudara lihat bagaimana Saul ketika berhadapan dengan Goliat. Kalau secara fisik, Saul dengan Goliat tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan Daud ya. Goliat itu mungkin Alkitab katakan sekitar 3 meter tingginya. Kalau Saul kurang lebih 2 meter. Kalau Daud mungkin sama seperti saya 1,7. Tapi kenapa Daud lebih berani? Saul Alkitab catat dia tidak berani. Dia merasa lemah. Dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi Goliat. Apakah karena dia nggak punya pengalaman-pengalaman perang? Kita saksikan di Alkitab, banyak sekali Saul juga memimpin peperangan. Tapi kenapa dia kalah menghadapi satu orang, yaitu Goliat? Dia hilang kekuatannya, dia hilang kepercayaan dirinya. Dan dia merasa sebagai raja dia sudah gagal untuk memimpin bangsa Israel menuju keberhasilan. Dia mengalami kegagalan, bukan karena hanya sekedar penilaian pribadi. Bukan hanya sekedar akibat dari introspeksi diri sendiri. Tapi Alkitab satu pasal sebelum, yaitu kisah Goliat menantang bangsa Israel. 1 Samuel 16 ayat ke-14 dikatakan bahwa Roh Allah telah undur dari Saul. Sebagaimana tidak ada Roh Allah dalam kehidupan kita, kita manusia akan menyadari banyak sekali kelemahan. Tanpa Roh Allah hadir dalam hidup kita, kita akan merasa bahwa tidak ada arah dan tujuan yang cukup berarti.
Tidak ada tujuan-tujuan yang bisa kita menangkan dengan kekuatan kita. Ketika kita jauh dari roh Allah, kita akan merasa bahwa hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran. Itu sebabnya Saul takut, Saul lemah, dan dia merasa gagal ketika berhadapan dengan Goliat. Simply bukan karena dia introspeksi diri, tetapi karena roh Allah telah undur daripadanya. Sebaliknya, ketika roh Allah menyertai Daud, karena Daud diurapi dengan minyak urapan. Bahkan juga roh Allah beracara dalam hidupnya, menyertai Daud. Sehingga apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kita tahu bahwa ketika Daud pergi berperang, dia selalu berhasil. Dia berhadapan dengan Goliat, entah gimana dia sangat berani, dia sangat-sangat kuat. Dan merasa dengan imannya dia percaya banget bahwa dia akan diberikan kemenangan. Gitu. Datang dari mana? Tentu bukan hanya dari rasa optimis. Tetapi semua itu hasil dari urapan roh Allah. Kehadiran roh Allah dalam kehidupan Daud. Sama halnya ketika saudara dan saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Alkitab katakan, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apapun. Namun ketika engkau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Yesus di dalam engkau, engkau dalam Yesus, engkau berbuah banyak. Alias sederhananya nih, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan keberanian, kita dijanjikan keberhasilan, apa saja yang kita kerjakan dan doakan berhasil. Saya berdoa ketika roh Allah hadir dalam hidup saudara, itu sudah sangat-sangat cukup untuk membuat saudara tetap kuat, membuat saudara berani lebih dari optimis manusia. Saudara berani, saudara punya iman yang kuat. Bahkan saudara dan saya dijanjikan ketika roh Allah hadir dalam hidup kita, dijanjikan kemenangan, dijanjikan keberhasilan. Saya berdoa, saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan, saudara dan saya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.